Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentunya yang kita harapkan adalah kesehatan, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Pada pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah pernah mengukur meja. Nah, biasanya yang diukur itu adalah panjang meja. Nah, maka panjang itu adalah termasuk besaran. Bicara besaran, maka kita harus tahu apa sih ciri-ciri dari suatu besaran. Ciri-ciri besaran dalam fisika adalah yang pertama memiliki satuan, kemudian dapat diukur, dan dapat dinyatakan dengan angka. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah selesai belajar kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Kemudian siswa juga dapat membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengkonversi satuan dan besaran, baik besaran pokok maupun besaran turunan. Nah, jadi besaran pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Sedangkan satuan adalah pembanding atau objek ketiga yang digunakan dalam pengukuran. Ya, contoh daripada besaran dan satuan. Saya ambilkan contoh misalnya panjang penggaris 30 cm. Artinya panjang di sini adalah merupakan besarannya, 30 merupakan nilai, dan meter itu merupakan satuan. Kita ambil contoh satu lagi, misalnya volume air 10 liter. Volume merupakan besaran, 10 merupakan nilainya, dan liter merupakan satuannya. Kita mengenal dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berikut adalah tabel besaran pokok dan satuannya dalam SI, dalam satuan internasional. Kita mengenal adanya 7 besaran pokok, antara lain panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Adapun masing-masing besaran itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang seperti dalam tabel. Kemudian untuk selanjutnya ini ada tabel besaran turunan beserta satuannya. Kita ambil contoh misalnya besaran turunan yang pertama adalah luas. Luas itu satuannya meter persegi. Luas di sini merupakan turunan dari besaran pokok massa. Luas di sini diturunkan satuannya dari satuan besaran panjang. Besaran panjang tadi adalah meter, sehingga
besaran luas itu satuannya jadi meter persegi. Karena rumus luas itu adalah meter kali meter. Sehingga satuan luas adalah meter persegi. Kita ambil lagi contoh besaran turunan yang lain, yaitu volume. Satuannya meter kubik. Kenapa meter kubik? Karena volume itu juga diturunkan dari besaran panjang, di mana volume bisa dicari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, sehingga satuannya meter kali meter kali meter, sehingga satuan dari besaran volume adalah meter kubik. Dan seterusnya. Untuk percepatan, konsentrasi larutan, massa jenis, dan laju pertumbuhan itu juga termasuk besaran turunan. Yang jelas, selain 7 besaran pokok, maka semuanya adalah besaran turunan. Di dalam besaran, kita tadi mengenal satuan. Ada satuan secara internasional maupun satuan yang lain selain yang diakui secara internasional. Nah, maka kita mengenal istilah konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan adalah mengubah satuan dari suatu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Perhatikan di sini ada tangga satuan panjang. Tentunya kalian waktu di SD sudah pernah diajarkan untuk membuat tangga satuan panjang, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya, seperti yang ada pada gambar. Kita lanjut, bagaimana kalau kita menggunakan satuan luas? Tadi di dalam tabel sudah ada satuan luas itu adalah meter persegi. Itu satuan secara internasionalnya, sehingga di sini meter persegi. Tetapi ada satuan yang lain selain meter persegi, ya kilometer persegi, dekameter persegi, dan seterusnya. Jadi kita kasih tangganya seperti kita membuat tangga satuan panjang, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya. Hanya saja kita tambahkan pangkat 2. Sementara kalau kita mau menggunakan satuan volume, maka di dalam satuan volume juga ada konversi satuan volume. Kita buat juga tangganya seperti satuan luas tadi. Bedanya kalau di satuan luas pakai persegi atau pangkat 2, maka kalau di satuan volume kita pakai tanda pangkat 3 atau dibaca dengan kubik, sehingga kita buat tangganya mulai dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini untuk mengkonversi satuannya, kalau tadi setiap 1 kali turun tangga, kalau di satuan panjang tadi setiap turun tangga dikalikan 10. Nah, maka kalau di satuan besaran luas, berarti setiap 1 kali turun tangga setiap turun 1 tangga berarti dikalikan 100. Ya, kita lihat slide sebelumnya tadi. Kalau pada satuan panjang, setiap 1 kali turun tangga itu dikali 10. Tetapi karena di sini ada pangkat 2,
maka setiap 1 kali turun tangga dikali 100. Sehingga kalau 2 kali turun tangga dikali 100 dan 100 sehingga 10.000. Demikian pula kalau pada tangga konversi untuk satuan volume. Karena ini ada pangkat 3, maka setiap kali 1 kali turun tangga dikali 1000. Kalau kebalikannya, sekali naik tangga maka dibagi 1000. Kita ambil contoh, misalnya 25 km sama dengan berapa hektometer? Ya, kita lihat kembali tangga konversi yang tadi. Kita lihat tadi kalau tangganya tidak ada pangkat berarti dikalikan 10 sekali turun tangga, sehingga 25 km sama dengan berapa hektometer? Berarti 25 kali 10 sama dengan 250 hektometer. Kita ambil contoh yang lain, 25 km. Oh, maaf, sudah itu tadi. Kita lanjut untuk contoh yang lain. Bagaimana kalau satuan luas 3 meter persegi sama dengan berapa sentimeter persegi? Nah, maka kita pakai tangga yang atas ini. Kita lihat posisi meter persegi di mana. Meter persegi di sini. Ke sentimeter persegi, berarti 1 kali 2 kali turun tangga, sehingga 3 kali 10.000. Kenapa 10.000? Karena 1 kali turun tangga 100, berarti kalau 2 kali turun tangga jadinya nolnya jadi 4, sehingga hasilnya 30.000 cm persegi. Kita ambil contoh lagi, satuan volume. Misalnya satuan volumenya 20 desimeter kubik. Berapa sentimeter kubik? Kita lihat tangganya. Posisi desimeter kubik di mana? Posisi desimeter kubik di sini, sementara sentimeter kubik di sini. Sehingga kita lihat dari desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1 tangga. Sehingga dikali 1000. Sehingga 20 dikali 1000, hasilnya 20.000 cm kubik. Bagaimana kalau kita menggunakan satuan massa? Ya sama saja. Kalau kita menggunakan tangga berarti kita pakai satuan kilometer tadi, kita ganti km diganti kg. HM kita ganti HG dan seterusnya. Kemudian biasanya kalau satuan volume itu juga selain tadi kita bicara tentang satuan volume yaitu sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik. Nah, maka kalau bendanya cair biasanya kita mengenal satuan volume yang lain yaitu liter. Bagaimana konversi satuannya? Ya kita buat tangga lagi kayak tadi. Kita mulai dari KL, HL, DAL. Artinya yang kilometer tadi kita ganti dengan K-nya tetap, meternya kita ganti L. Sehingga KM jadi KL, HM jadi HL, dan seterusnya.
perlu diketahui juga bahwa apa hubungan antara satuan liter dengan meter kubik. Ternyata 1 liter itu nilainya 1 desimeter kubik. Sementara 1 liter itu kalau dikonversikan ke mililiter, karena ini ada 3 tangga turunnya, nah maka 1 liter itu 1000 mililiter. Sehingga 1 mililiter nilainya sama dengan 1 cm kubik. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh saja. Misalnya 15 kg, ini untuk satuan massa dulu ya. 15 kg sama dengan berapa gram? Sama caranya dengan yang HMKM tadi. Kita lihat posisi kilogram di sini. Nah, kita lihat lagi posisi gram di sini. Sehingga kita lihat berapa turun tangganya. 1, 2, 3. Sehingga 15 kg berapa gram? Berarti 15 kali 1000 karena turun tangganya 3. Sehingga sama dengan 15.000 gram. Kita ambil contoh yang lain. 350 gram berapa kilogram? Kita lihat. Ini kelihatannya kebalikan dari tadi. Dari gram ke kilogram. Berarti naik. Kalau naik tadi berarti dikali. Dari gram ke kilogram berapa naiknya? 1, 2, 3. Nah, sehingga 350 gramnya itu dibagi 1000 karena naik 3 kali. Sehingga hasilnya sama dengan 0,35 kg. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh konversi satuan volume. Hubungan dari liter dengan cm kubik. Kita ambil contoh 5 liter berapa cm kubik. Kita lihat liter ke cm kubik. Di tangga tidak ada. Maka caranya kita tulis dulu, kita hitung dulu. Dari liter ke mililiter, berapa turunnya? 1, 2, 3. Sehingga kita tulis 5 kali 1000 karena turunnya 3 tangga. Sehingga jadi 5000 mililiter. Karena yang ditanyakan dalam satuan cm kubik, maka dari mililiter kita ubah ke cm kubik. Ingat, tadi 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Sehingga kalau 5000 mililiter, otomatis sama dengan 5000 cm kubik. Nah, bagaimana untuk konversi satuan waktu? Masih ingat di SD saya rasa atau di kehidupan sehari-hari kalian pernah mendengar 1 abad, 1 tahun, 1 windu, 1 bulan. Saya rasa tidak asing lagi. Nah, sama saja kita mengkonversikan satuan waktu dengan cara patokan yang ada di tabel di sebelah kiri ini. Misalnya kita kasih contoh 5 menit berapa detik? Nah, jawabnya karena 1 menit itu 60 detik, maka kalau 5 menit otomatis 5 dikali 60 sehingga 360 detik hasilnya. Dalam istilah IPA, detik itu bisa disebut dengan sekon, sehingga 300 detik itu sama dengan 300 sekon. Kita ambil contoh lagi konversi satuan yang lain, misalnya 2 jam 15 menit itu sama dengan berapa detik? Jawabnya
2 jam 10 menit itu kita jadikan menit dulu. Berarti 2 kali 60 menit plus 10 menit. Berarti 2 kali 60 120 ditambah 10 menit berarti 130 menit. Kemudian dari menit ini kita jadikan detik. Karena 1 menit 60 detik, maka 130 menit kita kali 60 detik. Sehingga hasilnya 7.800 detik. Karena detik tadi sama dengan sekon, maka 7.800 detik ya sama dengan 7.800 sekon. Nah, saya rasa sudah cukup jelas anak-anak. Selanjutnya, untuk lebih mengasah pikiran kalian, maka silahkan mengerjakan tugas yang ada. Selamat mengerjakan.